Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam tak lupa dituturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baiknya bekal. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dunia merupakan tempat ujian dan cobaan, juga negeri beramal. Manusia pun bermacam-macam dalam berkeyakinan dan beramal. Namun yang pasti, kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menghisap amalan mereka. Itulah hari yang sangat menegangkan dan hari sangat menakutkan. Para hamba akan ditanya bagaimana amalan mereka. Untuk apa umur mereka dihabiskan. Ditanya tentang harta mereka. Dari mana mereka dapatkan dan untuk apa mereka habiskan. Para hamba akan ditanya bagaimana apa-apa yang telah mereka perbuat semasa hidupnya. Apakah kita semua bisa mengelak? Sama sekali tidak. Kita akan melatihnya mau ataupun tidak. Maka merugilah orang yang menghamburkan waktu-waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan melakukan hal yang dapat mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Maka merugilah orang yang menumpuk kesenangan-kesenangan untuk dunia. Dan apabila seseorang melakukan hal itu terus-menerus semasa hidupnya, maka merugilah seumur hidupnya. Maka dari itu, hendaklah kita mempersiapkan bekal menuju akhirat dengan berbanyak amal soleh dan berlomba-lomba di dalamnya. Karena dunia merupakan yang tempat beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan membangkitkan kamu sekalian pada hari kiamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun manusia zaman sekarang seringkali lalai dalam melakukan ketaatan dan seringkali melakukan kemaksiatan. Maka bekal apa yang telah kita persiapkan menuju akhirat kelak, sedangkan kita masih lalai, terlena dengan kenikmatan dunia, salat masih ditunda-tunda dan puasa juga masih bolong-bolong. Kita seringkali melakukan kemaksiatan yang kita ulang setiap harinya. Maka bekal apa yang telah kita persiapkan menuju akhirat kelak, padahal Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita agar menyiapkan bekal untuk hari esok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya tiap-tiap orang memperhatikan bekal apa yang untuk dia bawa hari esoknya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka khotib mengingatkan kepada jamaah sekalian pentingnya menyiapkan bekal menuju akhirat agar tidak sia-sia di dalam hidupnya dan penyesalan di akhir hayatnya. Di antara bekal tersebut adalah 1.
melakukan amal soleh dan bertobat kepadanya. Dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, amalan akan diterima jika mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan sudah pasti seseorang tidak akan mengetahui syariat agama Islam tanpa ilmu. Oleh karena itu, hendaklah ia mulai menjaga ibadahnya, menjaga kualitasnya serta menambahkan kuantitasnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata bahwa pondasi takwa adalah seseorang mengetahui apa yang harus ia jaga, kemudian ia menjaga diri darinya. Di antara yang melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, memperbaiki ibadahnya, menjaga kualitasnya serta menambah kuantitasnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, terutama sholat, karena sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Maka apabila salatnya baik, maka ia telah berhasil dan beruntung, dan apabila salatnya buruk, maka ia gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Serta melakukan amal jariah, karena amalan tersebut tidak akan terputus meskipun pelakunya sudah wafat, dan pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh mendoakan ke orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan bertaubatlah kepada Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus meneruslah bertobat kepadanya dan berniat kembali kepada jalannya. Janganlah engkau berputus asa dan betul-betul kembali kepada jalannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzab, tsumma la tunsarun." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepada kamu dan kamu tidak dapat tolong lagi. Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Bekal kedua adalah menjaga kualitas iman. Seseorang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan tanpa dilandasi dengan keimanan, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ati yahsabuhumudz dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka seperti laksana fata morgana di tanah air yang datar, yang dikira air oleh orang-orang dahaga. Dan apabila didatangi air itu, maka ia tidak mendapati sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Dan Allah memberikan perhitungan amalnya dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat An-Nur ayat 39. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa syarat iman adalah ilmu. Maka untuk mengetahui amal juga diperlukan ilmu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bekal terakhir yang akan khotib sampaikan adalah ikhlas dalam melakukan amal soleh. Seseorang yang melakukan amal ibadah soleh dengan niat tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka amalan tersebut akan ditolak. Dan apabila salah niat dalam melakukan beribadah kepada Allah, bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di khutbah kedua ini, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa takwa merupakan sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi alam-alam berikutnya.
Karena hakikat takwa itu adalah seorang menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, larangan dan perintah, halal dan haram. Maka dari itu, khatib mengajak kepada jamaah sekalian agar menyiapkan bekal menuju akhirat. Dengan sebaik-baiknya bekal itu takwa. Dan takwa tidak dapat diraih dengan leha-leha dan menganggur. Dengan melakukan khatib yang sebutkan pada khutbah pertama, insya Allah akan mencapai ketakwaan yang sempurna. Serta bertobatlah kepada Allah agar diampuni seluruh dosanya dan berbanyak amal soleh agar mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita agar menyiapkan bekal menuju akhirat. Karena untuk mendapat surga Rabbnya tidak bisa digapai dengan leha-leha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.